Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ruswan di SPD, Guru Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. SMA 1 Cibinong Kabupaten Bogor telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan beberapa kali kami telah mengadakan IHT atau in-house training. Beberapa kegiatannya adalah workshop pendidik dan tenaga kependidikan, persiapan implementasi kurikulum Merdeka, pembuatan modul kurikulum Merdeka, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, setiap awal tahun pembelajaran kita pasti menerima peserta didik baru dengan latar belakang yang berbeda, serta peserta didik baru memiliki gaya belajar yang berbeda juga. Ada auditori, visual, dan kinestetik. Kondisi lain yang ditemukan adalah masih banyak peserta didik yang bermain gadget ketika jam pembelajaran, ada juga yang mengantuk, ada yang ngobrol bersama temannya, ada yang makan, ada yang tertidur bahkan, sehingga mereka bingung untuk menyelesaikan tugasnya. Rata-rata mereka kebingungan karena tidak tahu media yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas, serta bagaimana cara pengumpulannya. Selain itu, masih terdapat juga peserta didik yang tidak mampu bersosialisasi dengan baik terhadap teman-teman di kelasnya, karena kebanyakan di kelas itu ada yang membentuk circle atau geng. Kondisi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru, sehingga peserta didik terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dengan perbedaan gaya belajar dari peserta didik serta kondisi-kondisi tersebut, saya menjadi tertantang untuk melakukan diferensiasi dalam pembelajaran supaya kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi. Tantangan yang dialami dalam praktik bagi ini adalah terdapatnya circle pertemanan serta gaya belajar peserta didik yang bervariasi, dan hasil tes diagnostik kemampuan literasi peserta didik masih kurang. Ada 300 peserta didik yang perlu intervensi khusus. Oleh karena itu, saya akan melakukan praktik baik pembelajaran ini. Adapun sasarannya adalah peserta didik kelas 10 dan 11, serta akan berkolaborasi dengan guru BK, guru mata pelajaran di kelas 10 dan 11, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, dan orang tua peserta didik serta kepala sekolah SMA 1 Cibinong Kabupaten Bogor. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan koordinasi dengan guru BK untuk menanyakan tentang hasil tes gaya belajar dan tes diagnostik. Selain itu, saya juga akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran di kelas 10 dan kelas 11. Saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua peserta didik untuk menanyakan keadaan peserta didik. Karena setelah saya berkoordinasi dengan guru mapel, terdapat beberapa catatan dari beberapa guru bahwa dalam satu kelas ada yang tidak mampu mengikuti pembelajaran karena mempunyai riwayat penyakit tertentu. Saya sebagai guru pendidikan Pancasila yang terbiasa melakukan metode pembelajaran role playing tertantang untuk mengajar di kelas-kelas tersebut. Selain itu, saya juga akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Terakhir, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah. Langkah lainnya adalah berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian melakukan pengamatan langsung dalam kelas dan memanggil ketua kelas untuk memperdalam informasi terkait kondisi peserta didik di kelas. Pembelajaran selalu diawali dengan memberikan motivasi dalam bentuk video yang ditayangkan, salah satunya video B.J. Habibie. Dan untuk menumbuhkan jiwa pelajarnya, saya menayangkan video dari platform YouTube channel cerdas berkarakter Kemendikbud RI, yaitu Lagu Pelajar Pancasila. Setelah menyaksikan video tersebut, saya melempar pertanyaan pemantik untuk menggugah rasa ingin tahu peserta didik. Lalu saya memberikan penguatan dan mengkorelasikan segala materi terhadap kehidupan sehari-hari. Pembelajaran diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi konten dengan memahami materi yang diperoleh dari buku paket, internet, podcast, YouTube, dan platform Merdeka Mengajar. Pada pertemuan berikutnya, saya menayangkan video proses perumusan dasar negara, serta membimbing seluruh peserta didik untuk menyaksikan tayangan tersebut, lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan tanggapan, serta saya memberikan apresiasi berupa tepuk tangan dan nilai. Pada materi berikutnya, saya membimbing peserta didik untuk membuat poster tentang toleransi dengan menggunakan aplikasi Canva yang sudah terkoneksi dengan akun belajar.id. Saya membimbing peserta didik untuk mengaktifkan akun belajar.id. Kemudian, para peserta didik mengkampanyekan sikap toleransi di lapangan sekolah. Kemudian, video kampanyenya diupload di aplikasi Instagram.
Selain membuat video, para peserta didik memahami materi Pancasila dengan membuat produk berupa goodie bag yang disablon dan dilukis dengan tema budaya Indonesia, kemudian menjualnya kepada orang lain untuk belajar berwirausaha dan belajar berkomunikasi dengan orang lain. Terdapat juga beberapa peserta didik yang mempelajari materi Pancasila dengan praktek langsung, seperti melaksanakan ibadah dan membaca Al-Quran, dan juga ada yang menari menggunakan pakaian adat Nusantara. Pada materi undang-undang, para peserta didik dibimbing untuk melakukan simulasi aksi demonstrasi, bukan untuk belajar demo anarkis, tapi untuk mengedukasi tentang pentingnya menyampaikan aspirasi dengan baik dan damai. Selain itu, para peserta didik juga melakukan simulasi rapat DPR RI bersama kementerian dan melakukan simulasi sidang kasus pidana. Seluruh kegiatan tersebut diupload di akun YouTube dan Instagram kelas masing-masing, sehingga setiap orang dapat menyaksikan tayangan dan memberikan komentar serta berbagi informasi kepada orang lain. Di tengah pembelajaran, saya juga sering memberikan games dan ice breaking berupa games monopoli wilayah Kabupaten Bogor agar peserta didik mengetahui kearifan lokal di Kabupaten Bogor, serta bermain ular tangga raksasa dan senam bineka tunggal ika. Di akhir semester, saya memberikan proyek film bertemakan Pancasila, sekaligus memberikan apresiasi sebagai penghargaan kepada para peserta didik bernama Pendidikan Pancasila Award. Dan kegiatan award tersebut sekaligus sebagai umpan balik kepada peserta didik terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui, agar menjadi bahan evaluasi di pembelajaran mendatang. Refleksi terkait hasil dan dampak dari praktik baik ini adalah para peserta didik lebih aktif, dapat berbaur dengan seluruh peserta didik, kebutuhan belajar terpenuhi, dan materi mampu dipahami dengan baik. Bahkan beberapa peserta didik meminta bimbingan di luar jam belajar sebagai tindak lanjut pembelajaran, sehingga terbentuk perkumpulan peserta didik berkarakter atau pendekar. Pembelajaran menjadi efektif dan berhasil meningkatkan semangat, minat, dan hasil belajar peserta didik. Dan berikut beberapa respon dari berbagai pihak. Pak Riswandi adalah sebagai guru yang inovatif dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Konsep pembelajaran yang betul-betul bisa mencerminkan seorang guru yang sangat variatif, yang sangat inovatif, menarik dan sangat bervariasi. Membawa siswa untuk berpindah di ruang perpustakaan. Sangat amat akrab dengan kata interaktif. Belajar pendidikan Pancasila bersama Bapak Riswandi itu seru, asik. Kepercayaan diri saya semakin meningkat, rasa kekompakannya juga semakin terlatih, dan juga kreativitas saya juga semakin terlatih. Itu tidak harus melulu harus serius, harus tegang, tetapi juga bisa dengan santai, dengan tenang, dengan candaan ataupun tertawa. Saya asik dan di pelajarannya tidak bosan. Senang karena banyak gamesnya di dalam pelajaran Pak Riswandi. Sangat menyenangkan ya, karena banyak games-games yang kita mainkan dan dapat memahami materi dengan mudah dan menyenangkan. Saya menjadi bisa mempelajari yaitu tentang sidang-sidang dari DPR. Sering menggunakan media digital. Menurut saya Pak Riswandi dalam pembelajarannya sering memberikan tugas seperti presentasi yang dapat melatih public speaking siswa-siswi. Lalu menayangkan video profil pelajar Pancasila. Cara mengajar Pak Riswandi juga cukup unik. Tidak hanya di kelas saja, tetapi kita juga diajarkan bagaimana kita di luar kelas. Sangat unik, yaitu tetap ada ketawa-ketawanya, tetapi materi yang tersampaikan sangat jelas. Itu sangat menyenangkan. Juga banyak proyek-proyek. Salah satunya itu proyek pertemakan budaya Indonesia. Di situ kita membuat budaya. Sangat seru dan menyenangkan. Menyenangkan dan sangat interaktif, terutama oleh proyek-proyek yang telah diberikan Pak Riswandi seperti proyek sidang, terus juga proyek film. Itu sangat interaktif bagi kami dan melatih kepribadian kami, seperti melatih jiwa kepemimpinan, lalu melatih jiwa kesabaran, dan juga melatih sifat-sifat yang baik untuk kami. Memiliki banyak sekali manfaat dan juga inovatif dan juga kreatif. Sangat menyenangkan, kreatif dan kolaboratif dengan teman-teman. Sangat seru, sangat menyenangkan sekali, kreatif dan tidak pernah membosankan. Punya rasa solidaritas yang tinggi sama teman-teman karena banyak sekali proyek bersama-sama yang kita lalui. Itu jadi momen-momen yang sampai sekarang tuh bikin saya kangen gitu sama kelas 10. Pembelajaran dari seluruh proses tersebut adalah kemauan dan ketulusan hati seorang guru untuk terus belajar, karena pemerintah telah menyiapkan kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar, dan tidak lupa untuk terus berkarya berinovasi dalam pembelajaran. Untuk seluruh guru-guru Indonesia terus berinovasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih untuk pemerintah telah menyiapkan apresiasi GTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.